Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah statistik dengan materi data statistik. Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Jenis data dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata yang menyatakan mutu atau kualitas. Contohnya, data jenis kelamin, cantik, tampan, dan sebagainya. Yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang berwujud angka-angka, bersifat objektif, dan bisa ditafsirkan oleh semua orang. Contohnya, solar, Rp3.000 per liter. Berat badan Aris adalah 78,3 kilo. Jenis skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal, yaitu skala paling sederhana, disusun menurut jenis atau kategori atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Contoh jenis kelamin perempuan dengan diberi angka 1, laki-laki 2. Di sini bukan berarti bahwa perempuan nomor 1 atau laki-laki nomor 2, tapi dari jenis kelamin ini hanya diberikan skala sebagai simbol saja. Jenis kulit putih dengan simbol 1, hitam 2, coklat 3, dan sebagainya. Yang kedua adalah skala ordinal, yaitu skala yang didasarkan pada ranking. Diurut dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Contohnya, data pendidikan. Diurut dari yang terendah, SMP, SMA, diploma, sarjana. Nah, di sini diurutkan 1, 2, 3, 4. Berikutnya, skala interval adalah skala yang menunjukkan data antara satu data dengan data yang lain. Dan mempunyai bobot yang sama. Contohnya, suhu. Jadi di dalam pengukuran suhu, kita akan ada skala suhu. Ya. Kemudian, skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Misalnya berat. Kenapa di sini 0 mutlak? Nah, karena tidak ada satu materi pun yang memiliki berat 0. Kalaupun ada yang terkecil, yang sangat kecil, itu dengan suatu skala tertentu, itu pasti lebih dari 0. Berikutnya apa selain berat? Ya, umur. Tidak ada umur yang bernilai 0. Baru lahir sudah ada hitungannya. Menit pertama, jam pertama,
hari pertama, bulan pertama, dan seterusnya. Jadi, kalau kita lihat dari skala rasio, maka dia memiliki skala pengukuran dengan mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai satu jarak yang sama. Berikutnya, tipe skala pengukuran. Tipe skala pengukuran bisa diukur menurut gejala sosial. Skala pengukuran untuk pengukuran perilaku susila dan kepribadian. Kemudian, skala pengukuran untuk pengukuran berbagai aspek budaya lain dan lingkungan sosial. Berikutnya, skala sikap. Skala sikap, ada beberapa skala sikap, diantaranya adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Skala ini biasanya kita menggunakan skala dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Semakin skalanya panjang, maka kita akan memiliki suatu sensitivitas yang lebih tinggi. Berikutnya, skala Goodman. Skala Goodman merupakan skala kumulatif, hanya ada 2 interval, yaitu benar dan salah, yakin dan tidak, setuju dan tidak setuju. Kemudian ada skala diferensial sematik atau skala perbedaan sematik, berisikan serangkaian kata karakteristik bipolar atau dua kutub seperti panas, dingin, baik, buruk, dan sebagainya. Kemudian, rating skala. Rating skala yaitu skala data mentah yang didapat berupa angka. Kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif, seperti positif, negatif, besar, kecil, dan sebagainya. Berikutnya, skala Thurston, yaitu di mana meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari berbagai pertanyaan yang disajikan atau yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Berikutnya adalah sumber data, metode, dan instrumen pengumpulan data. Sumber data. Sumber data ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Dan data sekunder adalah pengambilan data yang dihimpun melalui tangan kedua. Melalui tangan kedua ini misalnya Anda mendapatkan referensi, misalkan dari perpustakaan, atau misalnya dari link suatu instansi tertentu atau media tertentu. Kemudian ada metode instrumen pengumpulan data. Metode dan instrumen pengumpulan data itu adalah suatu teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengambilan data melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, tes, dokumentasi, dan lain-lain. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu
yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Ini adalah satu teori yang diberikan oleh Suhartini Adikunto, di mana kita bisa menggunakan instrumen pengumpulan data ini menggunakan kuesioner, checklist soal, ujian, dan lain-lain. Penyajian data. Data populasi atau sampel yang sudah terkumpul dengan baik apabila digunakan untuk keperluan informasi, laporan, atau analisis lanjutan hendaknya diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang jelas, rapi, serta komunikatif dengan cara menampilkan atau menyajikan data yang lebih menarik. Kemudian caranya itu, misalnya kita menyajikan dengan data tersebut dengan tabel, dengan grafik, baik data tunggal ataupun data kelompok, dengan perhitungan, simpangan baku, angka baku, dan sebagainya. Langkah-langkah pengolahan data, ini kita menggunakan beberapa langkah. Yang pertama, kita penyusunan data yang sudah terkumpul direkapitulasi. Berikutnya adalah klasifikasi data, di mana kita mengelompokkan dan memilah data berdasar klasifikasi. Kemudian mengolah data. Mengolah data dilakukan pengujian data kualitatif menggunakan teknik kualitatif, data kuantitatif dengan teknik statistik. Interpretasi hasil pengolahan data dengan cara menarik kesimpulan dari hasil analisis. Demikian materi tentang data statistik. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.